Halo Pak Sebastian, selamat malam. Hai Alan, selamat malam. Oke, boleh perkenalkan diri dulu Pak? Ya, jadi saya Head of Research, jadi analis sudah mungkin sekitar 15 tahun kali ya. Sekarang sebagai Head of Research di Trimegah Sekuritas ya. Mm-mm. Oke, suaranya agak kecil dikit, mungkin bisa agak dikencangin dikit Pak suaranya. Mungkin dideketin gitu. Oh, pakai headset ya? Oke, 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 pakai ya, earphone. ya. Ya, 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 kayak gitu bagus. Oke, teman-teman semuanya, aku tadi ada baca dikit nih ya dari riset Pak Sebastian di tahun 2021. Ini sangat menarik sekali. Pak Sebastian punya target IHSG 7.100 ya untuk IHSG sendiri. Dan juga earnings growth-nya 25% ya Pak Sebastian ya. Ya, ya, jadi kan tahun ini memang low base ya, dan we expect dengan ini asumsinya bahwa ya tentunya vaksin itu yang di Sinovac itu di-approve oleh pemerintah, oleh BPOM di bulan Januari. Jadi eh, dari kita mungkin sudah bisa sekitar 40 juta orang kali ya divaksinasi ya by sekitar akhir bulan Mei ya. And Hmm. that should make harusnya sudah agak normal lah untuk ekonomi ya. Untuk katalisnya tahun 2021 ini apa aja Pak yang bikin market jadi menguat gitu? Kalau saya lihat tuh ada 4 katalis ya. Yang pertama tentunya adalah vaksin distribution yang bagus dan vaksinnya beneran efektif ya. Which so far kalau saya pernah diskusi dengan profesor yang memang supervise the phase 3-nya di Sinovac di Indonesia, kelihatannya sih at least so far itu efektif dan yang bagusnya efek sampingnya katanya mirip-mirip dengan uh, flu vaksin yang biasa ya. Uh, and kalau kita lihat dan kalau untuk katalis yang kedua itu adalah stimulus pemerintah. Karena pemerintah kan tahun depan itu sudah dibudgetkan sebesar 350 triliun. Ini cukup besar ya. Jadi itu rencananya menurut saya harusnya itu distribusikannya itu sekitar 2-3 bulan setelah vaksinasi dimulai. Jadi supaya udah orang mungkin sudah mulai balik kerja lagi, digaspol lagi dengan stimulus tersebut supaya untuk memastikan ekonomi itu bisa balik seperti sebelum pre-COVID ya. Tapi kan I Hmm. think itu untuk ke overshoot ke atas growth-nya I think it's very likely. Yang ketiga adalah Omnibus Law ya. Kalau kita lihat kan itu sekarang yang baru mulai di-pricing itu adalah ya dari segi Sovereign Wealth Fund-nya atau SWF-nya. Ya kita lihat kan construction, semen itu udah rally, tapi I think belum di full price in ya, dan belum ke sektor-sektor. Dan yang keempat adalah kalau misalnya commodities boom ini rally-nya berlanjut terus, sehingga itu akan menyebabkan domestic economy untuk booming juga. Karena kalau kita commodities boom, itu kan profit dari para penambang, para yang farmer atau petani sawit, itu kan pertama-tama yang melakukan adalah untuk bayar utang ya. Setelah mereka bayar utang-utang mereka, biasanya mereka benerin jalan, atau untuk sawit ya untuk mereka mulai mupukin lagi. Setelah itu baru mereka mulai uangnya ditaruh ke investasi atau yang lain-lain. Nah biasanya ini kalau kita lihat dari tahun 2010-2012 itu mereka ada flow dari profitnya itu diinvestasikan ke properti ya. Propertinya di Jakarta juga, bisa di Bali juga. Jadi kalau mereka sudah mulai masukin ke properti itu uangnya, itu bagus buat ekonomi. Kenapa? Karena properti itu untuk bangun sebuah properti biasanya in general itu lebih dari 8% bahan bakunya itu lokal. Oke, ya mungkin kalau untuk ya ada rumah yang high end ya di Menteng gitu ya itu mungkin ada ya marmernya diimpor lah. Tapi untuk most of the time itu bahan bakunya lebih dari 80% lokal. Untuk tenaga kerja juga ya lokal ya, hampir 100% lokal. Jadi ini bagus buat ekonomi dan hopefully bisa membuat ekonomi kita reboundnya jadi bukan cuma 2020 aja, itu kan 2021 kan itu rebound mungkin back to previous level ya, apa ya, run rate lah.
kita ingin kalau misalnya dari commodities boom itu uangnya mulai flow lagi ke properti etc. itu berarti mungkin kita bisa berharap 2022 pun itu growth-nya bisa melebihi dari yang level run rate kan sebelumnya 5% ya. Oke, hopefully bisa lebih dari 5%, seperti 5,5% atau 6% ya. So, itu akan membuat optimisme untuk ekonomi lebih tinggi dan juga untuk indeks tentunya. Karena kalau komoditas boom terus, ini rupiah udah pasti nggak bakal segini terus. Itu pasti akan eventually ke 13.000 gitu. Oke. Suaranya nggak putus-putus, Pak. Oke, teman-teman yang tadi ketinggalan, saya summary-in ya. Tadi Pak Sebastian bilang apa? Kalau misalkan ada yang kurang, tambahin aja ya, Pak ya. Jadi, kalau untuk menurut Pak Sebastian dari Integritas Sekuritas, IHSG itu berpotensi menuju 7.100 di tahun 2021 nanti. Dengan earnings-nya 21%, earnings itu 25% untuk earnings growth di 2021, dan juga 9% di 2022. Kalau ada yang keliru tolong dikoreksi ya Pak ya. Dan juga di sini Pak Sebastian menggarisbawahi ada 4 katalis di tahun 2021, yaitu distribusi vaksin. Vaksin kalau terdistribusi dengan bagus dan juga efektif ketika digunakan bisa melawan COVID-19, mengantisipasi COVID-19 dengan baik, itu akan jadi katalis yang sangat positif sekali. Kemudian yang kedua, stimulus sebesar 900 juta US dollar ini akan sangat mendorong perekonomian. Dan juga untuk Omnibus Law sendiri, menurut Pak Sebastian, akan sangat mendorong perekonomian juga, khususnya melalui Sovereign Wealth Fund, dan juga akan ada permintaan peningkatan demand ya masyarakat yang sangat tinggi sekali. Kalau sekarang lagi supply boom, nanti 2021 bakalan akan ada demand boom gitu. Pak, bicara tentang vaksin nih Pak ya. Bicara tentang vaksin yang akan didistribusikan di 2021 nanti. Ini kan masih progres, masih berjalan. Nah, sedangkan hari ini kita ngelihat bahwa ini ada breaking news, saya nggak tahu ini entah benar atau enggak, justru malah lihat dari teman-teman netizen, di London, di UK, ini di lockdown lagi. Gimana Pak kalau Pak Sebastian ngelihat challenge dalam jangka pendek ada lockdown di sana? Ya, dalam jangka pendek memang kita lihat ya bukan hanya di UK, di seluruh dunia, ya termasuk ya Indonesia sendiri, kita kan infection per hari, wah ya tiap hari new high terus tuh kelihatannya ya. Masalahnya memang 900 miliar. Ya, salah sebut saya, sorry. 900 miliar US dollar. Oke, lanjut Pak. Ya, masalahnya kelihatannya orang-orang ya ngelihat udah kalau begitu dengar akan ada vaksinnya belum datang atau belum divaksinasi, udah keluar-keluar duluan gitu. Rasanya udah seperti udah divaksin aja gitu, padahal belum. Jadi ya itu yang jadi masalah juga, begitu orang dengar wah ada vaksin ya semuanya pada keluar rumah pada ya. Jadinya infeksi rate-nya juga naik semua ya di seluruh dunia. So ya itu ya jangka pendek resiko lockdown baik di UK atau di entah negara Eropa lainnya atau bahkan di some parts of US nanti setelah Biden menang itu selalu ada ya. Tapi I think dengan ya vaksin udah di depan mata ya, udah tinggal sebulan 2 bulan lagi, I think ini lebih opportunity untuk beli lah. Kalau kita lihat ada indeks ada pullback ya karena lockdown tersebut. Oke. Ya, jadi Pak Sebastian ngelihat misalkan ini market turun karena adanya lockdown di London, ini jadi satu kesempatan yang sangat bagus sekali. Sama sih Pak, saya juga sangat setuju sekali. Jadi teman-teman kalau kita ngelihat katalis di tahun 2021 nanti, ini masih banyak yang positifnya daripada yang negatifnya gitu. Karena kalau kita melihat indikator dari perekonomian sendiri, tingkat mobilitas saya juga sempat baca di risetnya Trimegah ya Pak ya, ini tingkat mobilitas sudah mulai meningkat gitu. Kayak udah vaksinnya kayak udah beredar aja, padahal sebenarnya COVID masih ada. Oke. Pak Sebastian, mungkin bisa diceritain juga kalau komoditas ini gimana Pak? Untuk rally komoditas ini gimana? Kan ini komoditas udah naik tinggi ya, ini apakah upside-nya masih ada atau gimana? Oh, saya yakin kalau untuk 3 bulan ke depan
itu komoditas itu masih akan rally, terutama untuk komoditas-komoditas yang terkait dengan ekonomi ya. Jadi bedanya kalau misalnya emas itu kan lebih ke komoditas yang terkait dengan peredaran uang ya. So stimulus ini akan ya setiap kali ada ujian akan masuk ke emas juga ya. So, tapi kalau untuk yang the big upside itu masih di yang terkait dengan ekonomi nantinya. Ketika mulai divaksinasi dan ekonomi dunia itu benar-benar udah jalan lagi ya. Nah ini jadi terkait dengan seperti minyak, seperti batu bara, dan koper. Jangan lupa, kalau kita lihat kan nikel itu year to date udah naik sekitar 60% ya. Koper itu baru naik, tembaga ya, baru naik 25% ya. Ya, biasanya antara nikel dan koper itu gerakannya agak berbarengan ya. Nah, kita lihat kan juga kebanyakan perusahaan-perusahaan emas ya seperti Merdeka, Copper and Gold, Newmont yang Medco punya 30% ya. Itu selain dari gold, mereka juga punya copper. Ya, itu mungkin orang sempat udah kelupaan gitu, tapi sebenarnya ada coppernya juga karena biasanya orang ngomongin goldnya kan. Nah, so coppernya lagi rally and that's why ya, kita lihat seperti saham-saham seperti yang Merdeka, Medco kan naiknya juga lumayan dalam 2-3 hari ini. Oke Pak, jadi untuk komoditi sendiri masih bisa menguat ya. Nah hari ini tadi MDKA itu rally kenceng banget karena ada berita stimulus kemarin ya, ada mulai titik terang untuk stimulus Pak. Saya mau nanya nih Pak, nih kalau MDKA hari ini kan dia naiknya juga volume transaksinya nggak terlalu besar, mungkin besok masih bisa naik juga. Cuman nanti kalau misalkan vaksin, ya bicara tentang vaksin, ini distribusinya bagus, kemudian efisiensinya juga bagus. Untuk harga emas sendiri, ini apa nggak akan, dia akan turun gitu Pak? Jadi ada sisi positif, ada sisi negatif gitu. Oh ya, untuk harga emasnya itu akan lebih melandai agak turun ya. Untuk turun sekali, mungkin maksudnya turun di bawah uh, di bawah 1.700 tuh menurut saya enggak ya. Karena kan anyway kita belum mencapai inflation yet. Jadi central bank seluruh dunia itu mungkin baru naikin rate-nya interest rate itu tahun 2022 kali ya. I think mereka mau memastikan bahwa ekonomi benar-benar jalannya lancar lagi setelah COVID nih. So, I think baru tahun 2022 ya itu ada resiko di emas lah untuk benar-benar untuk turun lebih dalam ya. Tapi untuk sekarang I think mungkin the copper itu akan bisa dalam jangka pendek the copper bisa naik lagi and that will support. Memang I think sudah bisa lebih if we see ya kalau misalnya seperti Merdeka atau seperti Medco ada further another 20-30% dan itu mungkin lebih hati-hati. By then it probably udah mulai price in a lot of the copper increase juga. Oke. Sambil saya ngecekin untuk saham-saham komoditas, terutama metal nih. Metal ini kan yang lagi ngehits banget akhir-akhir ini ya, teman-teman. Nah, untuk saham Antam sendiri, pada bulan bulan Desember ini, dia udah naik tuh 71%. Nah, kalau Pak Sebastian ngelihatnya untuk Antam ini gimana Pak? Kalau saya pribadi kok kayak agak-agak rawan profit taking gitu ya Pak ya. Cuman secara fundamental memang sentimennya masih cakep banget untuk pembangunan pabrik baterai dan electric vehicle juga gitu. Kalau menurut Pak Sebastian gimana nih strateginya buat Antam? Ya Antam kalau kita lihat dari ya mine yang mereka punya ya, emasnya, reserves-nya ya sekarang itu udah mungkin ya sudah kira-kira fair value lah. Memang untuk beli di Antam di harga sekarang ini atau berharap akan naik lagi, ya you have to bet untuk baterainya ini akan jadi ya. Karena kalau kita udah ngomongin pabrik baterai, kita udah ngomongin ya 100 kali PE, that's namanya baterai kan itu the bull view-nya adalah baterainya tidak hanya akan dipakai di mobil, tapi juga bahkan sampai pesawat pun karena Tesla yang beli Tesla di harga sekarang ini ya basically betting bahwa ini bukan cuma masalah mobil nih, ini
baterai untuk semua yang bergerak lah pokoknya. Ya. Nah, jadi kalau untuk di Antam ya the news flow-nya probably masih akan bagus ya. Di baterainya kan masih akan ada news flow terus. Dan kita juga baru dengar Tesla sendiri baru right issue. Kita namanya kalau you company right issue di harga 1.000 kali PE gitu. Ya dia kayak taruh $1 billion di Indonesia sih is nothing buat mereka gitu. Ya karena mereka sendiri ya can you imagine kalau ada orang yang you right issue untuk raise money di 1.000 kali PE, ada yang banyak yang mau beli ngantri gitu orang. So I can see mereka mungkin untuk ya bangun pabrik di Indonesia ya oke lah nih duit ini kan karena di mereka nyari duitnya kayaknya gampang banget gitu dari investor. Nah selain itu juga bear in mind di sekarang tuh Antam itu kan free float-nya itu 40% ya. Jadi di market cap sekarang ini udah deket-deket I think sedikit naik lagi nih mungkin bisa masuk MSCI nanti nih. So I think kalau di 2.400 sampai harga sahamnya bisa nyampe 2.400 sih saya yakin ini di next round ada possibility bisa masuk MSCI, definitely udah cukup gede. Sentimen positif lagi tuh ya Pak ya? Iya, dan itu belum diomongin orang kan. Jadi itu I think definitely kalau udah nanti nih ini kan udah deket bisa nyampe ke 2.100, nah itu orang udah mau ngomongin MSCI biasanya langsung kejadian tuh ke situ ke harga yang bisa untuk masuk MSCI. Oke. Antam sih teman-teman kalau secara teknikal mungkin saya tambahin dikit secara teknikal ya. Antam secara teknikal dia kalau misalkan ada koreksi sampai ke level 1.600 atau 1.650 itu termasuk normal correction dan sebenarnya saya lebih suka kalau misalkan ada sedikit koreksi untuk konsolidasi dia ngebangun satu fondasi atau satu base yang baru ya sebelum Antam ini melanjutkan rally-nya daripada nanti naik terus habis itu tradernya euforia jatuh bloom gitu. Jadi agak-agak riskan kalau misalkan naik terus secara volatility-nya. Pak Sebastian, sebenarnya aku masih senang banget kepengen ngebahas tentang komoditas, yaitu coal, minyak, nikel, CPO, karena menurut saya ini juga sangat potensial gitu. Cuman ini para netizen pada galau sama HMSP dan GGRM ini Pak. Pak Sebastian kalau ngelihat HMSP, GGRM tahun 2021 nanti gimana sih Pak buat teman-teman yang para galowers di ini sektor industri rokok biar hatinya tenang-tenteram gitu kan? Ya kalau ini dua saham yang ya memang dari segi valuasi dua-duanya murah ya. Gudang garam kan kita lihat mungkin we talking about 9 kali PE, ya HMSP itu ya 12-13 kali PE. Ya memang murah. Tapi I think usually juga yang membuat saham itu re-rate atau de-rate ya, bisa naik PE-nya atau turun kan juga momentum dan outlook ya. Nah, masalahnya Kementerian Keuangan kelihatannya sangat tidak menyukai rokok ya. Ya, ini bukan masalah, kayak kelihatannya bukan cuma masalah penerimaan pemerintah dari cukai, tapi masalah kayaknya mereka melihatnya itu ya kalau rokok itu akan menghancurkan generasi muda ya itu you can argue. Dan kalau ada kemungkinan kedua ya kalau memang retail sudah memiliki sangat banyak gitu ya. Ini kan yang jualan terus foreign ya. HMSP kan saya lihat di akhir November itu retail udah punya 40% dari free float ya. Dari saham yang beredar yang selain dari yang dimiliki oleh ya tentunya Philip Morris. Jadi kalau dilihat di akhir tahun lalu itu 20-an persen ya. Jadi dari 25-27% sekarang udah akhir November udah 40% retail udah banyak banget sekarang. Kalau misalnya retail sampai 60-70% ya ini HMSP nanti bisanya mungkin ya kan udah terserah kita retail lokal yang menentukan kan. Nah, jadi itu mungkin bisa re-rate I think di situ. Tapi itu akan ada penungguan lah ya. Oke. Jadi kalau menurut Pak Sebastian sendiri untuk harga saham, karena kalau aku yang ngomong tiap hari Pak, aku ngomong HMSP, GGRM sekarang lagi murah, investor jangka panjang nggak usah khawatir masih ada upside. Itu kayaknya teman-teman
udah nggak dengerin gitu, atau ini perlu perlu orang lain yang ngomong gitu. Nah, kalau menurut Pak Sebastian sendiri untuk harga saham saat ini HMSP GGRM ini gimana Pak? Apakah kira-kira udah mencapai level bottomnya? Kalau HMSP 1.400 apakah itu udah bottom? GGRM di 40.000 apakah itu udah bottom untuk saat ini? Untuk 3 bulan 4 bulan terakhir ini? Terus nanti tahun 2021 kalau misalkan ngelihat upside itu kira-kira upside-nya nggak usah muluk-muluk deh, upside-nya berapa sih Pak kalau untuk upside yang level pesimis aja gitu, pesimis atau level moderat aja gitu? I think mungkin lebih buat trading ya. Untuk gudang garam is cheaper. Soalnya kalau kita lihat itu we looking at the dividend ya. Sekarang kan dividend yield di HMSP itu sekitar 6%-an mungkin ya. Karena profitnya memang turun juga karena ya COVID juga lah affected ya. Nah kalau gudang garam itu juga kelihatannya dividend yield itu bisa sekitar 6-7% ya. So ya kalau turun lagi dari level sekarang ini, I think it's worth untuk trading. I think karena pas nanti bulan Mei pas itu pasti naik akan ada kenaikan lah. Tapi kalau kita expect untuk dalam artian ya 30% upside atau 50% upside, I think antara harus nunggu sampai retail kepemilikan retail itu lebih dari 60% atau 70%. Itu kalau misalnya retail beli terus seperti ini mungkin dalam 6 bulan ya, 6 bulan 12 bulan. Kalau saya lihat secara teknikal ya, HMSP ini sekarang lagi dia nguji satu support yang cukup kuat, support di bawahnya tuh di angka 1.500-an. Itu merupakan level high pada 10 November kemarin. Nah, kalau HMSP ini aku perhatikan sih untuk sampai kuartal 1 2021, ini masih bisa naik lah ya. Upside-nya kalau misalkan ngomongin nggak usah yang muluk-muluk, itu level 1.850 sampai 1.900-an bisa. Kalau saya sendiri, ini saya punya HMSP di harga sekitaran 1.400 sampai 1.600. Sekitaran itu ya saya kumpulin HMSP. Jadi sekarang juga masih posisi kuning-kuning gitu. Jadi untung juga enggak gitu. Anyway, teman-teman kalau misalkan enggak suka dengan saham ini, mungkin bisa melirik sektor lainnya yang kita juga sama-sama setuju bahwa sektor ini berpotensi untuk menguat, yaitu sektor konstruksi, kemudian industri semen, karena pemerintah bakalan ini banget ya, anggaran untuk APBN-nya bakalan naik banget untuk infrastruktur, kemudian juga didorong oleh sovereign wealth fund dan juga omnibus law. Nah, jadi untuk sektor konstruksi, semen ini sama-sama saya juga bareng Pak Sebastian melihat bahwa dua sektor ini potensial gitu. Pak, mungkin nanti kita akan bahas lagi untuk komoditasnya yang tadi belum selesai ya Pak ya. Kita beralih ke semen, konstruksi, properti Pak yang terdampak positif dengan sentimen dari ini ya, dengan kebijakan dari Kemenkeu juga pastinya, dari APBN yang naik secara infrastruktur. Gimana Pak untuk semen? Dan juga konstruksi. Ya, kalau untuk construction dan ya sampai construction itu kan kita lihat memang pertama ada SWF ya, Sovereign Wealth Fund. Anda kalau lihat itu memang balance sheet-nya dari perusahaan-perusahaan konstruksi pemerintah itu mereka punya utang itu udah naik dari sekitar 5 tahun lalu tuh udah naik sekitar ya 6 kali lipat ya. Jadi sekarang utang-utangnya itu totalnya itu sangat besar, yang tadinya mungkin cuma ya sekitar nggak begitu banyak lah, sekitar 30 triliun, sekarang udah sekitar 180 triliun gitu totalnya ya, karena mereka tadinya cuma membangun, sekarang mereka memiliki juga gitu ya. Jadi nah ini kan nanti ada sovereign wealth fund ya. Jadi sovereign wealth fund ini kan sekitar 75 triliun target pemerintah ya. Jadi ini harusnya akan membeli jalan tol milik Waskita dan Jasa Marga ya. Selain itu juga kalau kita lihat dari jadi ini bisa harusnya membebaskan balance sheet mereka sehingga para perusahaan konstruksi ini bisa ngambil proyek-proyek baru nih. Jadi pendapatannya udah pasti meningkat ya. Dan juga hal kedua, kita lihat budget pemerintah
untuk di konstruksi atau untuk mereka bangun-bangun proyek infra baru, ini udah naik lagi. Jadi kalau kita lihat tahun 2019 kan itu pengeluaran pemerintah ya untuk capital spending, actually itu peaknya itu puncaknya tuh tahun 2017. 2018 itu turun, jadi tahun 2017 itu 209 triliun ya untuk capital spending. 2018 184 triliun, 2019 178 triliun, 2020 ini mungkin sekitar 130 140 triliun. Tapi tahun depan itu 250 triliun ya. Jadi untuk pertama kalinya ini bukan cuma naik, tapi bahkan lebih tinggi dibandingkan dengan level tahun 2007, bahkan dia dibandingin puncak yang dulu gitu ya. Jadi intinya pemerintah mau bangun-bangun infra lagi atau mungkin ya bahkan mulai bangun yang di Kalimantan mungkin, tapi basically untuk mulai bangun-bangun infra lagi lah. So ini positif jelas konstruksi dan juga ya pasti ke semen juga dan it's juga kalau untuk properti I think it's more of a, kita lihat aja di sementara ini kan di properti marketing sales atau penjualan marketingnya udah rebound nih, udah balik seperti pre-covid sebenarnya ya kan. Sumarekon jualan Bogor laku tuh, laku banget kan ya. Jadi I think it's a matter of time, kita harusnya melihat dari level sekarang ya, harga properti mulai ada some rebound ya. So when that happens kan masih property companies kan masih ada beberapa yang di bawah 1 kali book, itu bisa balik ke 1 kali book lagi lah minimum. Yeah. Oke. Sorry ya Pak, pandangan saya mungkin ke kanan-kanan karena ini nge-live di dua ini. Jadi kadang saya ngeliatin komen yang di YouTube, Facebook ini mereka pengen nanya apa gitu. Oke Pak, ini kayaknya kita udah bisa balik ke call lagi nih ya. Jadi untuk tadi kita lihat ada beberapa yang diuntungkan oleh kebijakan dari pemerintah juga tentang Omnibus Law, yaitu salah satunya untuk konstruksi, dan yang kedua dari semen, yang ketiganya pasti dari properti gitu. Dan juga suku bunga masih rendah juga ya di tahun 2021 nanti, meskipun kayaknya nggak bakalan turun lagi. Jadi itu jadi satu sentimen yang positif untuk ketiga sektor tersebut gitu. Nah, saya tertarik banget saat ini ngebahas untuk sektor coal, karena saya perhatikan nih Pak, beberapa saham dari sektor batu bara, komoditas tidak hanya batu bara sebenarnya, CPO juga ini udah mulai bangun-bangun dari tidur, dari konsolidasinya sekitaran 2-3 minggu. Beberapa saham yang saya tertarik, ini contohnya satunya adalah Indika Energy, kemudian untuk saham Doit sendiri, construction, batu bara, ini juga teman-teman Indi, Doit ini potensial ya untuk beberapa hari ke depan, meskipun IHSG besok mungkin bisa merah-merah dikit gitu. Terus kemudian saya juga suka saham United Tractors, kalau yang ini geraknya agak-agak nggak terlalu kencang gitu teman-teman. Sedangkan kalau untuk CPO-nya, saya sendiri suka saham AALI buat yang steady and slow gitu geraknya. Sedangkan kalau yang gerakannya cepat, saya suka untuk di SMG geraknya ya. Ini termasuk yang cepat untuk CPO. Nah, kalau dari Pak Sebastian sendiri nih, Pak Sebastian melihat sektor komoditas, baik batu bara dan juga CPO, ini apa aja sih sentimen positif dan juga tantangannya atau sentimen negatifnya dalam beberapa bulan ke depan gitu? Ya, kalau batu bara tentunya ya perekonomian dunia itu balik normal lagi ya, that's the positive side. Walaupun ya mungkin short term ya kalau ada lockdown di UK atau lockdown a little bit of impact pasti itu bisa saja terjadi ya. Maksudnya sempat turun sedikit. Tapi saya sih optimis untuk 3-6 bulan ke depan. Dan jangan lupa kalau di industri commodities ya, when mereka perusahaan-perusahaan ini mulai pabrik-pabrik semuanya mulai full operational lagi, there will be ada satu periode yang short period di mana mereka ketika lagi ngestok barang lagi, ngestok lagi, itu utilization period dari pabrik-pabriknya itu akan naik tinggi. Dan ketika itu terjadi ya batu baranya pasti akan
pasti akan ada satu periode yang shoot up gitu, melebihi ya semua yang semua orang perkirakan lah. Jadi ketika itu shoot up ya sahamnya biasanya ikut shoot up juga ya. Nah di batubara ini juga kan sebenarnya yang harga benchmark itu yang CV-nya 6.000 ya, calorific value itu. Itu kalau higher calorific value itu higher quality lah kan. Nah yang 6.000 itu harganya 80-an, udah 80-an dolar kan ya, dari Newcastle. Tapi harga batubara Indonesia sebenarnya masih 40 dolar per ton. Nah ini biasanya ada dalam situasi normal biasanya itu bedanya hanya sekitar 20-30 dolar gitu. Jadi ini harusnya sebenarnya naik ke 10. Dan jadi ketika ini naik lagi, yang sebenarnya masih ada room. Jadi kalau lihat dari harga yang 6.000 CV aja, harusnya batubara Indonesia tuh masih ada room lagi naik 10 dolar lagi, gitu, dari 40 ke 50. Nah, ketika itu terjadi ya, saham-saham batubara itu akan naik semua lah, harusnya ya. Oke, menarik. Ya, teman-teman tadi saya lupa disclaimer ya sebelumnya, acara malam hari ini sifatnya adalah edukasi ya, bincang-bincang santai dengan Pak Sebastian L. Tobing. Jadi kita disclaimer ya, jadi semua saham yang dibahas di sini ini sifatnya edukasi dan informatif aja, tidak ada perintah beli dan jual. Jadi kalau ada keuntungan dinikmati sendiri, ada risiko juga diantisipasi sendiri ya teman-teman. Dan Trimegah Sekuritas dan Element Institute atau Ian Trade, keduanya merupakan manajemen yang terpisah, tidak ada saling terkaitan satu dengan yang lain. Oke, sekarang kita lanjutin. Thank you buat yang udah ingetin ya, saya suka lupa untuk disclaimer. Kalau untuk saham batu baranya sendiri nih Pak, kita kan ngelihat ya, China ini dia lagi agak ada satu ketegangan kan Australia. Tuh, jadi itu juga jadi satu hal yang positif ya, kalau seandainya China mengurangi impor batu bara dengan Australia, itu sisi pertama. Kemudian yang kedua, percepatan perekonomian di China, di mana indeks untuk PMI manufakturnya ini udah gila-gilaan juga, itu jadi sentimen positif buat Indonesia, dan saya senang banget di sini pasti UNTR, United Tractors juga bakalan diuntungin gitu. Nah, kalau menurut Pak Sebastian sendiri nih, dengan posisi seperti itu tadi, saham apa aja untuk sektor batubara yang bakalan lebih diuntungkan lagi nih Pak? Ya, kalau di sektor sekuritas kan biasanya cenderung semuanya gerak-geraknya kalau lagi positif, semua positif gitu kan. So ya memang kami masih positif tuh ke semuanya. Biasanya itu tapi yang geraknya paling kalau ada kenaikan yang signifikan di harganya, yang biasanya paling sensitif itu profitnya sebenarnya adalah DOIT dan ITMG ya. Kami nggak cover Indi by the way, tapi biasanya DOIT dan ITMG yang geraknya paling yang profitnya paling diuntungkan lah. Dan sebaliknya ya, paling kalau turun harga coalnya turun. Kenapa? Karena untuk ITMG itu mereka produksinya batubara yang sudah masalahnya mereka itu cost untuk produksi itu cukup tinggi ya. Jadi cash cost-nya tinggi. Karena cash cost-nya tinggi, kalau misalnya harga batubaranya turun, volumenya harus dikurangin gitu. Ya. Kalau PTBA, Adaro itu kalau misalnya harga batubaranya rendah dan mereka nambangnya di daerah tambang yang, karena tambangnya kan gede banget kalau kedua PTBA dan Adaro ini. Jadi mereka tambangnya di daerah yang tempat yang cost-nya rendah ya. Kalau harganya lagi tinggi, mereka nambang di tempat yang cost-nya agak tinggian. Ya, jadi mereka sesuai itu. Kalau DOIT itu juga walaupun mereka penambang, tapi jadi mereka service ya. Tapi service-nya itu fee-nya itu ada terkait dengan harga batubara ya. Jadi ada tie-up dengan kalau harga batubara naik, fee-nya mereka juga naik ya. Agak beda kalau United Tractors punya PAMA itu kebanyakan fee-nya yang lebih fix ya. Ya, jadi untuk DOIT itu apalagi kan memang DOIT utangnya agak besar ya. Jadi ada beda sedikit di gross profit gitu, di laba kotor itu ke bawah net profit bisa naik turunnya luar biasa gitu ya.
So Oke. well, I think sih untuk ke ITMJ Android, if you are really bullish, kalau yang kita rekomend ya Adaro dan PTBA untuk yang lebih ya apa, if let's say you wanna take if you're more less of a risk taker lah. Oke, menarik banget ya. Teman-teman yang penasaran dengan ITMJ, Adaro, PTBA, kemudian UMTR, DOI, INDI, itu semuanya kalau saya lihat lagi konsolidasi jangka pendek dan dalam beberapa hari lagi bakalan bisa menguat. Jadi kalau dulu saya nggak suka dengan komoditas buat long term investing, sampai sekarang sih sebenarnya komoditas buat saya bukan buat long term investing ya. Cuman teman-teman kalau misalkan mau beli, ini nge-hold sampai sekitaran Januari, Februari, ini upside-nya masih cukup lumayan gitu. Nah, kalau mau cari yang geraknya agak-agak steady, nggak tahu kenceng-kenceng, itu ada si Hadaro dan juga PTBA gitu. Nah, kalau ITMJ dia geraknya lumayan cepat juga ya. Kemudian Indi, Doit itu geraknya lumayan cepat juga gitu. Nah, sekarang kita mau bicara CPO nih. Untuk CPO sendiri ya buat grup Astra International, dia punya anak usaha Astra Agro Lestari, ini sangat-sangat menguntungkan sekali untuk induk usahanya yaitu ASI itu sendiri. Nah, untuk Astra Agro Lestari ini dia geraknya nggak secepat untuk saham CPO lainnya, tapi lumayan steady buat teman-teman yang punya modal lumayan gede dan mau simpen beberapa bulan ke depan, tapi istilah kata tuh kayak mau taruh di deposito kayak bunganya kecil, pengen return yang lebih gede daripada deposito dan juga dari obligasi, boleh masuk ke ALI. Tapi jangan dibandingin sama BWPT, LSIP, DSNG, SIMP, itu kalah cepat banget gitu. Oke, Pak Sebastian, kalau sentimen CPO-nya sendiri dari Pak Sebastian ngelihat gimana nih Pak proyeksinya untuk ya sampai kuartal 1 2021 lah gitu, dan saham apa yang Pak Sebastian suka? Ya, kalau untuk CPO ini kan naiknya pertama-tama karena dari segi supply itu memang ada penurunan ya. Jadi mungkin udah tahu untuk Astra Agro apa you can see dari resultnya kan juga sebenarnya belum begitu bagus nih profitnya. Untuk kalau lihat dari yang 9 bulan ya, karena volume mereka semua turun ya. Yang kedua juga karena kalau kita lihat dari soybean, harga soybean itu semua soft commodities actually naik. Dari segi supply-nya soybean juga kelihatannya ini kan ada La Nina ya, jadi banyak hujan di Kalimantan gitu ya. Nah, kalau lagi La Nina, banyak hujan di daerah sini, di daerah Amerika Selatan itu kering. Nah, jadi padahal di bulan lalu tuh harusnya itu adalah saat penanaman soybean jadwalnya tuh jadi soybean production udah pasti akan jelek lah kalau ditanamnya pas lagi kering-kering gini di situ. Nah jadi karena jadi kalau soybeannya produksi dunia turun ya pasti harus beli lebih banyak palm oil ya. Itu kan dua itu ya selain dari soy oil ya palm oil yang paling ininya lah buat replacement lah. Dari segi demand juga ya masih bagus ya. Orang masih makan bikin ya. Oh ya, lanjutin Pak. Sorry saya putus. Kalau sahamnya sendiri yang Bapak suka apa Pak? Kita terakhir sih we had buys on ALI, LSIP dan DSNG ya. DSNG actually is a very well run company ya. Mereka very good governance juga, tapi memang utang cukup besar ya. Nah dengan harusnya ini mereka profit itu harusnya naik banyak itu mulai dari kuartal 4 tahun inilah. So harusnya kuartal 4 itu profitnya akan bagus semua. I think kuartal 1 juga harga CPO harusnya masih di atas 3.000. Kalaupun ada penurunan itu nggak akan di bawah 3.000 ya. Jadi itu harusnya juga akan masih bagus. Nah nanti kita lihat itu mungkin harga CPO mungkin menurun tuh baru di second half tahun depan. Tapi I think dengan apalagi market kalau dengan masih bullish begini, harusnya saham-sahamnya terutama kalau udah dekat dari result untuk kuartal 4 harusnya sebelum itu udah naik duluan lah ya. Oke.
Oke. Tapi I think ya Um, Ali dan DSNG lah, ya, those the dua oke. saham ya. Oke. Apa tadi? Apa di SNG dan apa Pak? Bapak suka? Dan Ali dan Astra Agro ya. Bukan dong. Eh, Ya. ya. Iya. Kenapa suka di SNG, Pak? It's sebenarnya DSNG kalau dari segi dari plantationnya itu yang jauh lebih muda usia dari perkebunnya ya. Jadi rata-rata itu sekitar 8 tahun. Astra Agro itu 14 tahun ya. Jadi kalau Anda misalnya ya ada yang terutama kalau Anda mau pegang lama ya itu 8 tahun berarti you can expect volumenya, produksi volume dengan asumsi semua normal lah ya, weather-nya, cuaca semua normal, itu harusnya bisa naik sekitar ya 8-10% setahun. Kalau udah usia 14 tahunan seperti punyanya Astra Agro ya itu ya volume growth paling ya 1% lah, udah nggak ada, hampir nggak ada lah ya. Ya jadi Astra Agro sih terakhir dalam 5 tahun terakhir mereka lebih fokus ekspansinya ke downstream. Jadi pemrosesan CPO diproses lagi ya. Tapi that sort of pemrosesan seperti itu biasanya butuh waktu ya 10-15 tahun. Itu harus ke bawah dulu sampai mungkin 3-4 proses ya ke bawah, baru profitnya lebih bisa stabil, nanti profitnya bisa naik lagi dibandingkan dengan investasinya. Jadi saya rasa, sebagai kalau dengan asumsi semua everything the same ya, sebenarnya DSNG itu always the upside-nya lebih tinggi lah dibandingkan dengan Astra Agro. Tapi Astra Agro juga I think ya kan bisa market cap lebih besar ya, memang lebih mungkin ya dibandingkan dengan DSNG ya. Yeah. Menarik. Ini Pak Sebastian ada tertarik dengan sektor retail juga dan juga bank selain konstruksi dan juga semen gitu. Nah, kalau menurut Pak Sebastian, sektor retail ini gimana sih prospeknya 2021 nanti? Karena teman-teman ini udah beberapa nyicil beli RALS, MAPI, LPPF gitu, tapi masih galau-galau gitu, nge-hold sampai tahun depan kayak takut-takut gitu. Katanya RALS ini masih jelek 2020 gitu. Padahal saya ngelihatnya 2021 menarik banget. Kalau menurut Bapak gimana? Yeah, it's they provide value lah. Ini kan value stocks ya. Kalau dilihat dari memang momentum dari earning ya 2021 tahun depan udah pasti ada perbaik. Tahun ini kan jelek banget ya. Pasti tahun depan sih pasti ada recovery. Tapi maksudnya setelah itu how exciting ya itu juga masih jadi pertanyaan besar. Kita semua tahu ya e-commerce kan ya orang ternyata beli baju online. Tadinya mungkin orang sebelum COVID kan mungkin ragu-ragu gitu kan, pas atau enggak, ya ternyata orang beli baju online ya pas-pas aja gitu ya. Jadi the long term future masih ya saya juga agak sedikit ragu gitu ya. Tapi memang it's a matter of value. Kalau lihat dari RALS kan, salah itu sekitar 30 toko itu mereka punya sendiri sebenarnya dari semua toko yang mereka punya ya. Jadi mereka tuh sebenarnya ada sebagian yang mereka punya, dan lihat dari value property dari tanahnya aja ya, bangunannya ya udah seginilah kira-kira. Jadi it's a low, downside sih low ya. Tinggal ya naiknya yang jadi pertanyaan, apa bisa naik lebih tinggi dibandingkan misalnya kalau Anda keep banks terus atau yang lain, ya itu that's the lebih ya. Mungkin itu yang bikin galau ya. I think kalau naik sih pasti akan bisa naik juga gitu ya. Ikut naik seiring dengan ekonominya pulih ya. Nah kalau untuk di retail juga kan another option juga mungkin bisa seperti Pakuwon. Pakuwon kan sekitar setengah dari revenue-nya itu sebenarnya dari malls ya. Jadi kalau Anda mungkin nggak mau pusing MAPI, MAPA atau apa, atau mungkin orang ya ke mall jadinya mungkin nggak jadi belanja tapi cuma makan atau ya, ada entertainment gitu ya udah beli Pakuwon.
maybe that's also another option dibandingkan dengan retail companies ya, yang bisa dipikirkan. Ya, jadi ada sisa dua lagi nih, yang satu perbankan, satunya lagi aku tertarik banget dengan digital boom di tahun 2021 ini. Tapi save digital boom for later ya, biar teman-teman semuanya penasaran nih. Kalau perbankan sendiri gimana menurut Pak Sebastian? Ya, untuk perbankan itu pasti profit tahun depan akan swing ke big profit lah. Karena kan tahun ini mereka ada harus banyak ya menurunkan value dari utang-utang yang mereka berikan kan, karena ya terlihat ya berapa dia nggak bisa bayar atau harus ditunda atau dan sebagainya. Tapi harusnya tahun depan bisa recovery proses, ekonomi balik lagi mereka, dan kan katanya itu kalau saya tanya juga orang-orang perbankan katanya ya banyak dari NPL-nya itu yang non-performing loan ya, itu banyak di sektor turisme yang berhubungan turisme, baik itu hotel maupun restoran ya. Nah kalau lagi ya itu harusnya mungkin yang tadinya di downgrade jadi NPL itu bisa dari recovery ya. Dan selain itu belum cuma itu, kita lihat Krakatau Steel itu udah ya sahamnya udah kemana-mana gitu kan. Itu Krakatau Steel kan itu belum dinaikin lagi tuh jadi normal utangnya ya kan. Jadi ada selain itu juga CPO kan pas lagi level 2000 itu ada sebagian yang ada juga sedikit yang jadi NPL ya. Sekarang di harga segini kan ya entah bisa utangnya atau kalaupun nggak bisa bayar lagi utangnya ya bisa dijual asetnya gitu kan, ada yang mau beli ya. Jadi harusnya sih perbankan will do well. Itu cuma ya kita kalau when we are bullish di perbankan, I think untuk we prefer ya seperti BNI. I think is our topic for now untuk diantara big banks ya. Setelah itu di BRI dan after that ya Mandiri dan baru terakhir BCA ya. Kalau untuk yang diantara small ones ya Panin Bank ya sangat murah ya kan, masih 0,6 kali book, jadi I think is dari segi valuasi itu ketinggalan, so that's our preference diantara yang kecil ya, bank yang kecil-kecil lah. We don't cover yang the likes of the Breeze etc. ya. So I think di perbankan sih harusnya seiring dengan ya ekonomi rebound etc. harusnya we gonna see mereka nih. Dan I think kalau yang bank-bank besar itu kan sekarang lagi agak ya sideways ya. I think ketika vaksinnya benar-benar didistribusikan, ketika itu ya foreign akan mungkin bisa ke Indonesia dan what they will buy the banks lah. Saya mau nanya tentang digital boom yang dibahas juga di risetnya Trimegah Sekuritas. Ini kira-kira apa sih Pak yang bakalan nanti menarik untuk sektor digital ini di tahun 2021? Karena beberapa perusahaan yang di bidang teknologi saya melihat kok kayak masih kecil ya kapitalisasinya, likuiditasnya juga masih kecil gitu. Kalau menurut Bapak gimana nih Pak prospeknya? Ya, ya kalau kita lihat di teknologi kan, first of all, pasti pertanyaannya selalu nih kapan unicorn akan go public ya kayak Tokopedia, Gojek, etc. ya. Nah itu untuk unicorns itu sebenarnya masalahnya adalah ya mereka pertama tentunya ya mereka udah EBITDA at least harus positif dan pokoknya ada harus sudah kelihatannya akan cepat akan stop rugi-rugi lah gitu kan. Itu kan harus ada kelihatan ujungnya di mana tuh ruginya. Nah itu kelihatannya dengan kita lihat kan ya e-commerce apalah ketika COVID ini jelas kelihatannya mungkin kemungkinan bisa profitable lebih cepat itu lebih jelas ya, lebih tinggi kemungkinannya. Dan yang kedua juga masalah ini regulasi. Jadi kalau sekarang kan satu saham itu satu voting rights ya. Jadi nah masalahnya di banyak dari digital companies itu, tech companies itu ada yang untuk foundernya itu mungkin satu saham satu voting rights. Kalau Anda mungkin masuknya di belakang ya, itu investor lainnya itu mungkin satu saham setengah voting rights. Voting rights-nya bisa beda-beda. Nah ini yang di undang-undang nanti kan ada
law ya, yang kedua, financial diubah sehingga unicorns bisa go public dengan different saham-saham yang different voting. Nah, ini kelihatannya mungkin bisa di ya 2022 mudahan this unicorns bisa go public. Tapi yang orang lupa karena nungguin unicorns go public ya, itu adalah sebenarnya sudah ada yang sekarang kan ada yang listed ya, karena tadinya kan hanya MTech yang big cap, tapi udah ada Bang Jago juga sekarang kan, yang Gojek itu udah memiliki 22% ya. Jadi Arto atau Bang Jago ini kan kita lihat market cap ya udah lumayan besar sekarang setelah mereka red issue ya. Jadi MTech juga udah lumayan liquid gitu sekarang ya. Jadi udah bisa investable. Ya. Selain itu juga yang kecil, jadi yang kalau yang besar-besar seperti MTech kan performanya sekarang di atas 100% kan naiknya year to date ya. Pada luar biasa. Kalau untuk ya Bang Arto juga kalau itu kira-kira naiknya kan sekitar 40-an% ya. Jadi juga udah cukup ya besar ya, jelas di atas indeks kan. Jadi yang kecil-kecil ini yang masih agak ketinggalan. MCAS kan naiknya sekitar 16-an%, 20% ya year to date. Tapi yang selain itu masih di bawah-bawahnya ada DMMX, ada NFCX, ada Mari, Mahaka Radio. Memang market cap kecil-kecil, tapi ya mereka harusnya bisa mengikuti yang besar-besar ini. Dan mudah-mudahan kalau kita lihat ya the whole tech sector ini kalau misalnya terus naik, itu mudah-mudahan ini juga akan membuat unicorn seperti Tokopedia, etc. yang lagi nunggu-nunggu nih untuk go public, lebih membuat mereka lebih pengen go public lah di Indonesia ya. Imagine nih kalau saya gabungin Tokopedia, JDID, Gojek, beberapa unicorns ini ada 6 biji kita yang Traveloka, saya gabungin tuh jadi satu dari berdasarkan valuasinya mereka terakhir ya. Ketika mereka raise money, nah itu totalnya itu bisa sekitar jadi 5% dari indeksnya. Ya. Jadi it's big gitu, dan yang penting ini bikin indeks kita size-nya lebih gede, jadi weighting di MSCI itu lebih tinggi juga untuk indeks Indonesia, dan membuat foreign investor lebih tertarik untuk masuk Indonesia ya. Ya kan sekarang aja kita booming nih, sebenarnya booming karena ada a lot of flow dari local retail investor. Kalau ada local retail tetap booming, plus ada foreign investor masuk juga, ya kan namanya indeks sudah kemana tuh kan, udah mungkin bisa lebih dari 7.100 gitu. Oke, menarik banget ya. Aku juga sempat tadi ngeliat berita gitu, Tokopedia kayaknya potensi buat dual listing nih di Indonesia sama di Amerika gitu. Jadi satu sentimennya sangat positif sekali. Menarik banget ya bicara tentang digital boom. Oke, teman-teman semuanya, aku mau summary untuk malam hari ini ya. Jangka pendek ini IHSG bisa berpotensi untuk terkoreksi. Koreksinya normal aja sebenarnya. Kalau dibilang sentimen dari London lockdown, ya aku bilang sih sebenarnya ya itu sentimen yang nggak terlalu signifikan banget dibandingkan dengan katalis-katalis di tahun 2021, di mana vaksin sudah mulai didistribusikan dan lumayan efektif. Kemudian meskipun masih on progress ya. Kemudian yang kedua, ada sentimen stimulus yang sangat positif sekali buat perekonomian, baik di Indonesia maupun di Amerika, dan juga Omnibus Law buat Indonesia khususnya, dan juga Sovereign Wealth Fund, dan juga ada demand boom gitu. Potensi untuk kenaikan demand di tahun 2021. Nah, buat saya dan juga Pak Sebastian, kita sama-sama suka sektor retail, konstruksi, properti, semen, dan juga banking ya. Kemudian untuk komoditas sendiri dalam jangka pendek, komoditas coal, CBO, oil ini masih bisa untuk menguat teman-teman, karena itu tadi ada peningkatan untuk demand juga karena perekonomian mulai bergerak. Anyway teman-teman semuanya, apa yang kita sampaikan ini sifatnya edukasi, dan sekali lagi disclaimer, dan semoga teman-teman sehat selalu dan semakin cuan. Terima kasih banyak buat Pak Sebastian Tobing dan juga untuk Trimegah Sekuritas. Thank you so much, Pak Sebastian. Thank you semuanya.